Kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini. Engkau menghantarkan tim dari gereja LMG Indonesia sampai ke tempat ini tak kurang suatu apapun. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jika sore yang indah ini cuaca begitu bagus, kami percaya semua seizin Tuhan. Kuduskan hati kami. Kami percaya sebab apa yang keluar lewat mulut bibir kami semua berasal dari hati kami. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagung-agungkan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Pimpin fellowship ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus yang kami agungkan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami elu-elukan. Terima kasih Bapa. Kau menghantar jemaat-Mu yang belum nampak hadir sampai ke tempat ini. Biarlah bukan hanya sebuah rutinitas belaka ya Bapa. Biarlah ini benar-benar pribadi lepas pribadi bertemu dengan Engkau secara face-to-face. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang tak nampak hadir mungkin dalam pergumulan hidup, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri terobosan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat sebuah pujian tak terbatas. Kagumi caramu mencintaiku, dari cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak akan menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, bawa dari cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir
inilah bukti kami mau mengikrarkan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Karena untuk itulah lebih dalam kami mau menyenangkan Engkau. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami senangkan. Terima kasih Bapak. Beri hati yang sukacita, karena kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan di sana. Di dalam nama Yesus. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, mari sama-sama katakan ini baru pertama kali Pak ya. Jadi mungkin ada yang nggak kenal pujian kami semua, ya kami percaya Yesus Tuhan segala bangsa. Amin. Kali ini bersama tim ini saya mau bawakan pujian Jawa campur sari Bapak. Oke. Monggo Pak Tato, semangat GPPS semoga kita aja gandul Gusti Bapak. Kulo amin percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tegar, hatiku rasa senang, saben Gusti
Haleluya. Jagalah image-mu dengan segala kewaspadaan. Amin. Amin. Amsal nggak pernah menuliskan jagalah image-mu, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya Bapak Ibu maaf ya, kalau kelihatannya kami ini gereja kok ada yang seperti itu ya. Tapi saya ingin seperti Daud menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita nggak usah jaim sama Tuhan. Tuhan tahu kok kedalaman hati kita. Amin. Beres kabeh Pak Toto, GPS Sukodono Pak Toto. Yes. Harus punya iman di sidang ya. Kita memberikan persembahan yang pertama. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Kau disenangkan di surga. Untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuan utama hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan penuh sukacita di hati kami akan memberikan persembahan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sandi Gusti Pak. Bisa diperjalankan persembahannya.
sudah memberikan persembahan saya sebut untuk bangkit berdiri.
Haleluya. Kami telah memuji Engkau, kami telah memuliakan Engkau, kami telah mengagungkan Engkau. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami. Sebentar Tuhan, kami akan masuk ke firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pernyataan-Mu sampai saat ini kami boleh tegar menghadapi kehidupan ini. Hanya karena Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Gimana ucapin Bapak Ibu? Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu mari jemaat saja katakan lagi dengan sepenuh hatimu. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan sebagai doa, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Dengan penuh iman dan syukur Bapak Ibu. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu,
adalah Tuhan. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau memberikan hati dan telinga sebagai seorang murid. Hati kami terbuka seluas-luasnya untuk firman-Mu berkarya atas hidup kami, Tuhan. Satu hal yang kami yakini, firman-Mu akan menuntun hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami. Didik kami, Tuhan, dengan firman-Mu. Biarlah firman menjadi sumber kebenaran bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kok masih satu orang? Salam. Masih 5 orang. Salam. 500 orang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dulu, nama saya Pendeta Egy Santoso. Saya teman atau sahabat mulai kecil Pak Widodo, ya. Dulu sama-sama, gurunya sama, ya. Kami dibesarkan di GPPS, ya, yaitu di Sepanjang. Saya mulai sekolah minggu, remaja sampai kaum muda GPPS Sepanjang, iya. Baru kami dengan waktu berjalan karena kami kepindahan rumah, baru kami pindah dari Sepanjang ke GPPS Wage. Habis itu saya pindah ke Sidoarjo, yaitu ikut salah satu gereja. Saya jadi pengerja di sana, ya. Puji Tuhan, ya, nggak nyangka, ya. Saya dulu sama-sama anak muda, ternyata Tuhan pilih Pak Widodo sama saya itu menjadi hamba Tuhan, ya Pak Widodo, ya. Lihat dulu bagaimana, ya, nggak punya cita-cita jadi pendeta, ya. Cita-cita Pak Widodo jadi pendekar, ya. Ya, benar. Saya tahu masa lalunya luar biasa. Pak Widodo orang yang pendiam, orangnya sabar. Kebalikannya tapi, ya. Ayo puji Tuhan. Justru itulah Tuhan panggil menjadi hambanya yang luar biasa. Amin. Ini Tuhan pilih. Kalau sudah Tuhan pilih, kalau Tuhan sudah tetapkan bagi hamba Tuhan, tidak bisa menghindar. Begitu pula saya mengalami sebuah proses yang luar biasa terlebih dulu. Dari dulu saya tidak punya cita-cita kalau saya menjadi hamba Tuhan, tidak ada. Saya bekerja di salah satu perusahaan, ya. Istri saya juga bekerja di salah satu perusahaan, dan juga saya punya usaha, ya. Tapi karena bandel, gak dipanggil Tuhan, masih mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan memberikan caranya supaya saya bertekuk lutut menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, ya. Saya punya satu istri yang cantik sedunia. Silakan. Sedunia kan pilihan saya, ya. Saya milih ini dulu sama-sama kaum muda, iya. Dulu saya itu ketua persekutuan doa Bunga Bakung 3. Nah, ini termasuk anak buah saya. Iya, salah toh? Iya. Daripada cari yang lainnya, iya toh. Iya, kalau lihat nggak sadar. Daripada saya ketua waduh sampai luar Jawa. Nah, pokoknya dewi ya. Anak buahnya apa ya? Jodoh juga sama, anak buahnya banyak. Kok boleh waduh itu, ya? Nggak tahu cara Tuhan, ya. Gitu pula saya, ya. Sebenarnya istri saya jauh rumahnya, Ngawi, tahu ya? Palingpun Ngawi, desa. Ya, suatu saat saya itu mau ngelamar dia sama kakak-kakak saya. Ngomong, Pak, Oma, endi to calonmu? Itu kok Mbak naik bis, ya. Masih turun Ngawi, masih jalan lagi. Loh, itu Ngawi, nanti saya dulu aja. Turun kali pupun, tahu ya, gendingan. Masih lu terus mana? Naik becak lagi atau naik dokan? Kan boleh bojo atau. Jadi benar, kakak saya terus sampai protes. Aduh, lapok agak gak ngerti dia. Ya, puji Tuhan. Saya punya 3 anak, ya, sudah besar-besar. Puji Tuhan. Ya cukup, ya. Saya membalakan di daerah Wage. Tahu Wage, ya? Yang ada lorong balap. Kalau ke Wage silakan telepon saya.
tak traktir lontong. Ya. Kalau nggak ada lontongnya balapan aja. Ya. Puji Tuhan. Saya mulai tadi diberkati puji-pujian, ya, sangat memberkati saya, walaupun saya sering bersama-sama tim ini melayani, ya, layanan di gereja maupun di luar gereja, tapi hari ini juga saya diberkati firman Tuhan. Tadi saya tanya, saya berdoa, Tuhan, saya minta hikmat Tuhan, minta apa yang mau tak sampaikan, gak ketemu-ketemu, mau berangkat itu baru ditunjukkan, supaya apa? Tempat ini nanti akan berubah. Amin. Ya. Saya berikan tema pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Ini perlu apa? Gereja itu memiliki apa? Pujian penyembahan yang benar-benar yang menyukakan hati Tuhan. Puji penyembahan yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Ya, kalau pujian penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, berarti ada pujian penyembahan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ada. Kita baca terlebih dulu Matius 15 ayat 8 sampai 9. Silakan ditayangkan. Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Saya tunjukkan bahwa ternyata ada pujian penyembahan itu tidak menyukakan hati Tuhan. Modelnya ini. Ayo kita baca. Lebih jelasnya saya lihat sini daripada kecil, ya. Saya bisa lihat hanya istri saya yang jelas. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari padaku. Terus, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu sudah itu aja cukup 8-9 saja. Nanti kelamanan nanti dimarahi Pak Widodo, ya. Ya, ternyata sini ada pujian penyembahan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu kita memuji menyembah Tuhan itu hanya di bibirnya saja, bukan dari hati yang dalam. Tapi saya lihat di sini tadi luar biasa. Saya lihat semua jemaat di tempat ini memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan segenap hatinya. Pasti Tuhan disukakan. Amin. Ini. Tapi kalau hanya memuji Tuhan hanya dengan bibirnya saja, tidak dari hati yang dalam, itu katakan firman Tuhan percuma. Mungkin pada waktu memuji Tuhan masih mikirkan, aduh, beras besok entek masa opor ya. Ya, ini. Jadi fokusnya bukan dengan pujian penyembahan kita, fokus ke Tuhan, pusat pujian kita. Tapi fokusnya di dalam masalah kita. Ya besok SPP anakku nggak sok mbak, ya, dan sebagainya. Ya, mulai hari ini kita harus berubah. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, fokuskan diri kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Hanya waktunya hanya 2 jam kali ibadah. Sudah nggak, jangan HP-HPan, sudah pada waktu ibadah sudah kita fokus datang kepada Tuhan. Ya, amin. Amin. Memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kita lihat, ya. Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ini loh kuncinya tadi, bagaimana pujian kita ini bisa menyukakan hati Tuhan, bagaimana pujian kita benar-benar bisa berkenan di mata Tuhan. Maka kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Amin. Ya. Saya sudah merasakan dari hadirat Tuhan, ya, yang luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kita. Amin. Percaya? Amin. Ya ini. Ya, kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi bagaimana pujian kita bisa menyukakan hati Tuhan? Kuncinya kita harus memuji Tuhan dengan segenap hati.
Mau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Fokuskan diri kita memuji menyembah Tuhan. Ya, pusatnya Kristus. Amin. Sebagai pusat segalanya. Puji sembah Dia. Amin. Ya, kita lihat Mazmur 86 ayat 12 sampai 13. Ditunjukkan. Ya. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selamanya. 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ini Mazmur Daud. Ternyata Daud dalam memuji Tuhan itu menyenangkan Tuhan benar. Karena dia waktu dia memuji menyembah Tuhan, dia memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Walaupun ada situasi kondisi apapun ya yang menekan dia. Tes loh, ya ini gondok ini ya. Tes bagian pakai kabel itu. Ya, tes. 1, 2 pakai kabel aja ya. Nih, puji Tuhan. Langsung ya. Ya. Ini ternyata Daud itu sukanya memuji menyembah Tuhan. Disuruh angon. Tahu bahasa angon ya? Ya. Ada yang tahu angon? Tahu. Apa itu angon? Memelihara. Iya, membalakan ya. Mengeluarkan kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi pada waktu dia mengembalakan kambing 2-3 ekor, dia bawa kecapi, bawa seruling. Dia tetap memuji menyembah Tuhan. Walaupun Daud dalam keadaan tertekan pun, dalam keadaan dia menjadi raja, diserang musuh pun, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia menyanyi dengan segenap hati Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, tadi jelas bahwa Daud memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu dengan segenap hati. Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Mazmur 9 ya. Sebentar. Ini sama Mazmur ya, Daud ini. Ya, Daud menulis Mazmur ya. Ayat berapa tadi? Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Untuk memimpin biduan Mazmur Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita, bersukaria karena Engkau bermasmur bagi namamu ya maha tinggi. Loh ini Daud dikatakan lagi bahwa dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini yang harus kita lakukan. Saya percaya tempat ini ya gaya hidupnya yaitu suka memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang mustahil, nggak mungkin kita kerjakan, Tuhan sanggup mengerjakan. Amin. Ya ini, ya karena Tuhan berkuasa atas segalanya. Ya ini Daud sukanya memuji menyembah Tuhan. Kita lihat pribadi lagi yang benar-benar dia komitmen, ya dia komitmen dalam hidupnya. Saya setiap hari kami datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan, berdoa 3 kali sehari. Kita buka ya Daniel 6 ayat 10. Ya. Daniel 6 ayat 10. Iya. Daniel 6 ayat 10. Ya kita baca bersama-sama 11 ya. Ayat 11 ya.
demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Daniel punya ketetapan setiap hari aku harus memuji menyembah Tuhan, aku harus berdoa kepada Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Yaitu berapa kali? 3 kali. Ini dia punya ketetapan hidupnya benar-benar mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan selalu, dia 3 kali sehari. Dia memuji, dia menyembah, dia memuliakan Tuhan. Ya, padahal ada ancaman. Ya, kalau masih ada orang yang menyembah, nggak mau menyembah Allah-Allahnya, ya, orang Mesir, dewa-dewanya, ya, tidak menghormat kepada raja, ya, maka hukumannya yang ini Daniel dimasukkan apa? Buah singa. Kalau dimasukkan toko roti senang, Pak Widodo. Iya, hukumannya. Oh, gak mau nyembah Tuhanku yang sembah. Tak masuk roti ya, rumah roti ya, toko roti seneng aja. Ya, tapi tidak dimasukkan apa? Gua singa. Singa yang kelaparan, ya, Daniel dimasukkan ke situ. Ya, walaupun ada ancaman surat perintah bahwa nggak boleh ibadah kepada Allahnya ini, kecuali Allahnya orang Mesir, dewa-dewanya. Ya, dia tetap ibadah kepada Tuhan. Dia tetap ketetapan 3 kali datang kepada Tuhan. 3 kali dia memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati dia. Amin. Ini apa yang terjadi? Dimasukkan buah singa, ya. Padahal singa itu laparnya memang dibuat lapar supaya benar-benar Daniel itu dikoyak-koyakkan, dicapik-capik bisa dimakan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan perlindungan. Amin. Singa tadi menekam enggak? Enggak. Ya, mingkem, bahasa Jawanya mingkem. Dia kutuk, nggak tahu. Itu cara Tuhan. Kenapa benar-benar? Karena Daniel ini orangnya takut akan Tuhan, ya, hidupnya berhubungan intim dengan Tuhan, ya, suka bergaul dengan Tuhan, hidupnya benar-benar selalu terhubung dengan surga, terhubung dengan Tuhan. Maka ada perlindungan. Orang-orang seperti itu, ending-endingnya kita lihat seperti Daud. Daniel dimuliakan, amin, menjadi orang yang penting. Diangkat, Daud diangkat menjadi raja. Daniel juga diangkat menjadi orang penting di Mesir. Amin. Itu. Saya tunjukkan lagi pribadi yang suka memuji menyembah Tuhan. Supaya apa, kita mulai hari ini, tempat ini, ya, benar-benar semua rindu senantiasa memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, pujian bukan hanya anak di tempat ini aja, tapi dalam keadaan kita di rumah, pada waktu kita bikin sambal, ulah, ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Coba saudara nyambel dengan hati yang kemurungsung, jengkel, misalnya jengkel sebagai anaknya atau suaminya, sambal seharusnya enak jadi nggak enak, bener ya toh? Tapi kalau dengan nyanyi, masak penyambel atau masak itu dengan hati yang sukacita, enak masakannya. Amin. Coba praktek ya. Dongko coba mau cek enak, sampai gak dikasih uyang lupa kan. Ya karena jengkel. Bahkan kadang-kadang orang jengkel pada suaminya, ya gak boleh ya, ya masak nggak dikasih garam, Bapak. Suaminya nggak suka pedes, pakai pedes. Cek biar kebres itu. Sampai seperti itu ya. Kalau di sini nggak ada, di kutub utara, ya tahu yang ada. Nggak ada ngaku gitu ya. Ada nggak ngaku ya Pak? Ya, ini
Coba mulai sekarang. Ya, biarlah pujian penyembahan kita benar-benar Bapak Ibu benar-benar melupa pujian penyembahan kepada Tuhan itu sebagai gaya hidup kita. Amin. Dalam keadaan kerja, mungkin ada yang tukang seperti Pak Bambang, Pak Bambang ini worship leader, tapi kerjanya juga tukang ini Pak ya, pemborong. Ya, kalau nanti pengen membangun sesuatu silakan hubungi saya di sini. Ya, ya Pak Edi, saya mau renovasi rumah, hubungi saya di sini, nomornya 007 ini ya. Nanti hubungkan dengan Pak Bambang. Itu ya, dia tukang senior ya. Kalau saya tukang rusak ya bukan. Ya, puji Tuhan. Itu biarlah Bapak Ibu mulai hari ini benar-benar memiliki gaya hidup yang suka memuji menyembah Tuhan. Seperti Pak Bambang ini, kalau ada gitar sudah nggak usah disuruh harus nyanyi. Pak Joni juga kelihatan loh ya, orang yang suka memuji Tuhan kelihatan dengan orang yang tidak suka memuji Tuhan dalam hidupnya. Itu pada waktu memimpin pujian itu hampa kalau mereka nggak ngangkat. Ya seperti itu. Tapi orang yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, langsung buat ya merasa hadirat Tuhan. Amin. Itu bahkan pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan benar-benar bisa menyukakan hati Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Amin. Saya tunjukkan lagi siapa tokoh yang suka memuji Tuhan. Tuh Pak, Salomo. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3. Iya. Iya. 2 Tawarik sebentar ya. Sudah? Belum? Ketemu? 1, ayo dibaca ini aja. 2, 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memadamkan korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah ini. Nah ini, bentar dulu. Ternyata Salomo juga meniru orang tuanya. Siapa? Daud. Daud suka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, ternyata Salomo juga suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, suka berdoa. Ya, ini apa dilakukan? Dia berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dia melakukan korban, ya, bakaran, korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Terus, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab yang baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini loh, pada waktu Salomo dan bersama umat Israel bersama-sama datang kepada Tuhan di salah satu tempat, mereka berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan benar-benar mereka memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Amin. Kemuliaan Tuhan turun, bahkan sampai mereka berlutut kan nggak tahan kehadiran Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Saya tunjukkan bahwa Salomo juga suka bermazmur. Mazmur 127. Ya, Mazmur 127. Ayo kita lihat. Bukan Daud aja. Ya. 2, 3, nyanyian siarah Salomo. Loh, ini Salomo yang bikin, bukan Pak Gito yang dari tempat saya, bukan Pak Wid ya. Tapi siapa yang bikin? Salomo. Ya, kalau itu Pak Wid yang bikin salah itu ya. Pak Salomo. Ya, Salomo. Ya, toh? Ayo ulangi. Nyanyian siarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. 2. Sia-sia
sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti ditulis dengan susah payah sebab dia memberikannya kepada yang mencintainya pada waktu tidur. 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Masih ada? Berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, ada lagi? Habis. Ya, ini Salomo. Makanya nggak salah pada waktu Salomo mengajak umat Israel datang bersujud menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hatinya, bahkan dia memberikan korban-korban bakaran itu, maka Tuhan hadir melawat umatnya. Api Tuhan turun, ya, kemuliaan Tuhan turun, ya, kehadiran Tuhan turun. Akhirnya mereka tidak tahan, ia bersujud, berlutut menyembah Tuhan. Amin. Ini loh. Ini biarlah kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kalau gereja ini kalau saya suka memuji menyembah Tuhan, saya percaya nanti ada sesuatu, terobosan baru. Amin. Karena setiap ibadah bisa melupakan hati Tuhan. Apalagi jemaatnya tidak di rumah juga suka memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi, ya, masuk ibadah pasti hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tempat saya makanya saya yang dulu persekutuan doa yang biasa kumpul-kumpul, ya, persekutuan doa komsel itu ya, kumpul-kumpul biasanya itu 10-12 orang, ya, bertahun-tahun seperti itu, nggak ada perkembangan. Setelah kami pindah ke tempat yang baru, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya di tempat yang baru ini ada sesuatu yang baru terjadi atas gerejamu yang baru ini. Akhirnya bagaimana? Tuhan memberikan hikmat. Oke, hari Selasa yang biasa persekutuan doa, yang biasanya persekutuan doa yang ada kaos oblong, ya, Pak John, ya, kita yang tahu ya, ini orang lama saya, ya, pakai kaos oblong, ya toh, sandalan, copot, pakai apa, ditikar dari dulu seperti itu terus. Saya diberikan hikmat Tuhan dengan saya diingatkan ini bahwa jemaatmu, umatku, untuk selalu memuji menyembah Tuhan kepada-Mu. Amin. Dipusatkan pujian kita kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Tuhan hadir, Tuhan melawat. Akhirnya benar, ya. Akhirnya terjadi setiap hari Rebu. Saya sendiri sebagai gembala antusias sekali, kapan ya Rebu lagi, ya. Kapan kok gak Rebu? Karena apa? Di dalam memuji menyembah Tuhan itu benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Yang melayani juga dipersiapkan masing-masing. Saya bersyukur kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, sebelum dia melayani berdoa puasa terlebih dulu supaya benar-benar Tuhan hadir, Tuhan melawat, kuasa Tuhan dinyatakan pada waktu pujian penyembahan terjadi. Amin. Akhirnya terjadi. Akhirnya sekarang ini kalau ibadah, ya, di atas 20, ya, kadang 35, 30, 25. Bahkan mereka datang seperti hari Minggu, pakai sepatu, ya, pakai baju yang rapi, dengan hati yang apa, rindu. Aku ingin datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Itu, ya. Dan satu persatu mulai Tuhan lawat, Tuhan mulai mengalami apa, memberikan terobosan-terobosan baru di dalam pelayanan saya. Begitu berjemaat yang dulu nggak bekerja, satu persatu bekerja. Loh, benar. Itu hasil apa? Jemaat suka memuji Tuhan. Saya sebagai gembalanya suka memuji Tuhan. Kalau saya bawa gitar seperti Pak Bambang, saya betah 2 jam memuji jemaat Tuhan. Biasanya saya di menara doa Sidoarjo. Bapak Ibu belum tahu, ya, di Sidoarjo ada menara doa. Itulah kumpul bersama-sama mbak Tuhan, pelayan Tuhan, pendoa se-Sidoarjo. Itu memuji menyembah Tuhan 2 jam kami lakukan. Amin. Itu gak terasa. Orang tadi lihat orang yang biasa menyembah Tuhan tidak itu terlihat. Suatu saat saya pernah datang di salah satu di villa. Di situ saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan dari Surabaya.
Ya, saya orang baru, saya tak kenal. Saya diajak teman Surabaya, saya datang. Ternyata yang memuji Tuhan itu ngajak dia pakai gitar. Belum 1 jam sudah tangannya begini-begini. Ya, katanya kram, katanya ininya sakit dan gak tahan. Ya, suatu saat selesai ibadah, baru saya ngajak sesi lain. Saya main gitar, tak gitar. Ya, bahkan saya mau memuji menyembah Tuhan. Akhirnya kerasan, saya diajak lagi malam suntuknya sama pemilik Wilhai. Ya, Pak Edi sok gitar, sok memuji menyembah Tuhan. Wes kok melekan yo. Ya sampai melekan. Ya, begitu ya. Senang dia. Akhirnya saya ke sana mesti diajak suruh memimpin pujian penyembahan. Sak gitar kadang-kadang firman wis borongan. Ya toh, gitar iyo, mimpin pujian iyo, dan firman iyo berkati tak pek kabeh terus ya. Ya seperti itu, amin. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Kalau kita lakukan seperti itu, lakukan. Amin. Saya ada masalah sedikit, saya datang sama istri saya ke Bukit Doa Immanuel. Saya berdoa puasa di sana. Saya datang ke Tuhan, saya memuji menyembah Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan. Di situ saya menyampaikan, samping memuji menyembah Tuhan, otomatis saya kan berdoa. Sesuatu mujizat terjadi, amin. Ya. Dan seharusnya saya Lebaran kemarin tidak mudik. Ya. Kenapa? Nggak ono sangune. Saya sama istri mosok sih, istri saya tajak gandul. Ya zaman muda saya, zaman Pak Wit ini gandul, nggak apa-apa ya Pak Wit. Ya tasnya dicangklong, Pak Wit itu bawa anu tuh satu ya, enggak. Ya teman-teman saya bawa bukunya satu aja selempeteng gandul, suka gandul. Saya pernah keseret dia, cari gratisan karena nggak pernah gandol-gandol ke Soweret, dia duel sini saya. Ya, jangan ditiru ya. Saya berdoa kata Tuhan, saya kepingin mobil tapi tidak usah muni. Tiba-tiba ada seorang yang baik hati tidak sombong, yang ngirim berkat, suruh saya berangkat untuk mudik. Loh seperti itu. Itu cara Tuhan, itu hal yang kecil. Kalau saya ceritakan panjang lebar banyak, ya pasti Bapak Ibu juga ngalami hal yang sama. Ini terapkan, amin. Datang kepada Tuhan. Ya, seperti tadi Salomo, ya, terjadi kemuliaan Allah turun. Kalau ada kemuliaan Tuhan turun, maka akan terjadi mujizat Tuhan terjadi. Amin. Saya tunjukkan lagi kuasa Tuhan bekerja atas orang yang suka memuji Tuhan. Ini ayat emas yang saya sukai. Masih ada waktu ya Pak Wid ya. Ya, hari ini pulang jam 12 ya Bapak Ibu ya. Siap. Aji mumpung ya. Ya. Kita lihat ya, salah satu pribadi yang suka memuji Tuhan, ya, coba Kisah Rasul di saat itu sudah, ya, Daniel, Salomo, Daud, ini yang dalam perjanjian baru, ya. Kisah Rasul 16, ya, kita buka, ya, ayat 23, ya, kita pelan-pelan kita baca, ya, kita lihat. 16 ayat 23 dulu. Kita lihat pribadi yang suka memuji menyembah Tuhan, walaupun ada kondisi yang tidak memungkinkan, dia tidak terpengaruh walaupun dia di dalam penjara. Coba kita lihat. Setelah mereka berkali-kali didera, ini Paulus dan Silas ya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk apa? Menjaga mereka dengan sungguh-sungguh ya. Dimasukno di dalam penjara, dijaga ya, dengan penjagaan yang ketat. Terus 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bayangno, wes di penjara ya, kakinya dipasung yang kuat, dijaga oleh pasukan. Terus kita lihat pribadi ini, ya ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berhenti dulu.
kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Ini kebiasaan Paulus dan Silas, mereka tengah malam dia berdoa walaupun dia ada di dalam penjara, karena kebiasaan dia memuji menyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dia berdoa, maka di dalam penjara pun dia tetap memuji menyembah Tuhan, tidak terpengaruh dengan kondisinya dia dalam penjara. Ya, di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Dia memuji tidak lesik-lesik. Ya, nggak perlu nyanyi. Ya, jelas ya. Ya, memuji menyembah Tuhan tadi, puji-pujiannya kepada Allah, orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti orang hukuman lain itu yang lainnya mendengar, berarti nggak bisik-bisik. Amin. Memuji dengan sungguh-sungguh, nggak terpengaruh dengan kondisinya, tekanan tadi di penjara, bahkan di spasung kakinya, nggak terpengaruh. Ini kalau tipe seorang penyembah. Amin. Ayo, merupakan gaya hidup apapun, walaupun kondisinya di rumah nggak ono, nggak ono yang dimasak, memuji Tuhan aja ya, jangan terpengaruh. Amin. Kok nggak ono sing disambel, nggak ono sing dimasak, nggak nyanyi, jangan. Amin. Lakukan ya, pasti sesuatu ya. Saya nggak ada apa-apa ya, saya memuji Tuhan, tiba-tiba benar ya. Zaman dulu itu kan mana ya, roti datang ya, ya toh, mana datang ya, juga daging. Tapi tempat saya itu macam-macam. Amin. Pada waktu dalam keadaan nggak ada apa-apa, beras mau tinggal sedikit, datang bukan hanya beras saja, adik-adik itu ikut juga. Iya benar. Dulu akhirnya nggak hanya beras toh, tapi yang lainnya bisa dimasak. Bahkan ada saya tuh kepingin, waduh kok pengen penyetan gitu ya, karena duit ya ini ya lah pegawai negeri ya toh. Kita cuma Pak Witin sama-sama buat Tuhan, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Ya ini benar-benar untuk orang ngirimi ini Pak Edi bawa apa? Iya, enggak, ayam itu sudah diburu, tinggal masuknya sreng itu, anak sambelnya juga loh. Seperti itu loh, itu karya Tuhan. Amin. Enggak satu biji, tapi bisa nikmati sami keluarga, bahkan enggak hanya sarapan toh, bisa untuk satu hari. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kalau enggak ada apa-apa, ojo besengut, tahu ya besengut, ojo berundel, datang kepada Tuhan. Wes menyembah Tuhan, lihatin aja. Ya, saya pernah sampai malam itu, pernah malam-malam itu terdapat orang dikirimi juga. Wes itu kalau satu hari, 2 hari itu kebetulan, tapi kalau bertahun-tahun itu nggak kebetulan, itu pertolongan Tuhan. Bukan satu orang aja, tapi orang lain. Ya, nanti Tuhan gerakkan si A, si B dan sebagainya. Banyak itu ceritanya ya. Ini dilakukan. Seperti ini kebiasaan apa? Memuji menyembah Tuhan. Ya, walaupun dalam penjara ini tidak terpengaruh. 26. Ini kalau Tuhan hadir pada waktu pujian penyembahan kita naikkan dengan segenap hati, dan Tuhan hadir atas pujian kita, atas hidup kita. Nah, kita lihat ayat 26 apa yang terjadi. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendiri-sendiri penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini loh, kalau Bapak itu selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, ya, di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuka belenggu-belenggu itu, membuka pintu yang tertutup, pintu berkat yang tertutup tadi terbuka. Seperti saya Pak Wid tahu tempat saya ibadah dulu, itu saya nempati rumah jemaat, ya, ternyata rumahnya itu bermasalah dengan pihak bank, mau nggak mau harus dijual. Apa yang lakukannya? Saya lakukan ngajak jemaat itu memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan dibarengi berdoa puasa. Beberapa kali kami berdoa puasa Esther, Pak Gito ini yang selalu ikut.
Yang lainnya nggak kuat ya doa puasa pagi, mulai malam nggak makan minum, bahkan baru jam 3 berdoa bersama buka lah itu ya waktu itu ya. Berapa orang jemaat kami kerahkan, benar terjadi pada waktu ujian penyembahan kita dapat perkenanan Tuhan, bisa menyukakan hati Tuhan, mujizat terjadi. Akhirnya Tuhan memberi, sebelum rumah itu terjual, Tuhan memberikan tempat yang baru, yang lebih besar, lebih bagus. Semuanya serba baru. Amin. Kursi-kursinya baru, ya, TV-nya juga baru, sound systemnya baru, ya, semua baru. Loh, gitu. Ya, Pak itu pernah kesan tempat saya. Ini loh. Jadi, amin, perlu lakukan supaya ujian penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Amin. Terus 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, ya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Terus, bahkan Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ya, dia sportif, walaupun tadi pintu terbuka, belenggu-belenggu terlepas tadi, ya, dirantai bisa lepas, ya, terjadi mujizat Tuhan, ya, dia tidak lari, dia tetap ada di dalam. Terus kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Dia ketakutan karena ada sesuatu yang terjadi di dalam penjara, ya, ini, ya. Terus dia tersungkur depan Paulus. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Loh, dengan ketakutan kepala penjara ngomong ke Paulus, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena takut tadi. Ya, terus jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. 32. Suruh percaya kepada Yesus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya, terus 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Akhirnya satu keluarga percaya kepada Yesus. 34 terakhir. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Kalau tempat ini dari gembalanya maupun seluruh jemaat suka memuji menyembah Tuhan, pribadi demi pribadi, bahkan ya berkumpul di waktu ibadah, suka memuji Tuhan dengan segenap hati, ya, pujian itu benar menyukakan hati Tuhan, maka akan terjadi sesuatu. Amin. Mujizat terjadi. Pintu-pintu tertutup, mungkin pintu akan tertutup bagi kita, akan terbuka. Amin. Tuhan akan menyatakan kuasa mujizatnya. Yang selanjutnya di samping itu terjadi penuaian jiwa. Amin. Jiwa-jiwa akan datang satu persatu. Amin. Saya tak yakin ini, ya, hari-hari ini sudah mulai tergenapi, ya, satu-satu jiwa datang. Amin. Ke tempat ibadah saya, ya. Tadi ada kabar berita dari seorang ibu, ya, datang pada, ternyata dia punya ponakan untuk apa? Nanti biar ikut youth loh, seperti itu. Kan dia merasakan ibadah, dia diberkati Tuhan. Amin. Bagi pada hari Minggu, ibadah hari Rabu malam, bahkan doa fajar, mereka sangat diberkati. Amin. Saya siap Sabtu ada doa pagi jam 5 untuk mengcover acara ibadah satu minggu. Benar terjadi luar biasa. Amin. Satu-satu jemaat benar-benar mereka dipulihkan. Amin. Mereka hubungan dia dengan Tuhan dipulihkan. Ya, mereka suka beribadah, suka doa pagi akhirnya. Ya, doa pagi tidak gampang. Gereja besar pun doa pagi itu hanya berapa detik.
ya. Tapi teman saya itu luar biasa. Satu persatu mulai jatuh cinta. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya percaya di tempatnya akan terjadi seperti itu. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan Pak Koko. Ya. Terhubung. Carikan terhubung. Mari kita akan fokus dengan pujian. Habis itu nanti saya serahkan Pak Gembala. Layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa lepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih
biarlah mulai hari ini kami punya ketetapan dalam hidup kami, supaya kami hidup benar-benar kami mau nantiasa datang kepadamu Tuhan. Kami melakukan hubungan intim secara pribadi untuk mau memuji menyembah Tuhan, mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami, mau berdoa, bahkan kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam seperti yang Kau rindukan, supaya perjalanan kami bisa berhasil dan beruntung Tuhan. Biarlah hidup kami hari lepas hari terus dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan, karena Engkau pada waktu kami memuji menyembah Tuhan, Engkau hadir, kemuliaan Tuhan turun, maka sesuatu yang tertutup bisa terbuka dalam nama Yesus. Kami yang sakit bisa disembuhkan, mujizat kesembuhan terjadi, terobosan baru terjadi, pemulihan terjadi. Begitu pula pada saat umat-Mu yang ada di tempat ini memuji menyembah Tuhan dengan segenap hatinya pada waktu ibadah tempat ini, maka akan terjadi sesuatu yang dahsyat ajaib nyata atas tempat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan. Setiap pribadi yang jemaat benar-benar akan melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan. Bahkan Tuhan akan nambahkan jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini, sehingga tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu mencari Engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami menjadi gaya hidup kami. Biar tidak akan menghalangi kami dalam kondisi apapun. Kami tetap punya ketetapan terus hidup melekat kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan, mau berdoa kepada Tuhan sebentar Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan, supaya benar-benar kami layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Kami serahkan khususnya Bapak Gembala tempat ini yang akan melayani kami, terus bekerja sampai kami selesai ibadah. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kembalikan kami Toto. Darah-Mu suci kamu, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu jadikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesus korbanku yang mulia. Darah-Mu sucikanku, haleluya. Darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu jadikanku sebagai korban tebusan, sucikanku
Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih saljuku. Yesusku, korbanmu yang mulia, haleluya, katakan darahmu, darahmu sucikanku, haleluya, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Mari kita berdiri. Yesusku, amin, korbanmu yang mulia, haleluya, darahmu sucikanku, amin, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Haleluya. Yesusku, korbanmu yang mulia. Sekian bapak kaki menisik, silakan angkat roti lebih tinggi daripada kepala. Haleluya. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus.
kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala, daripada kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kami semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan mengucapkan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah person dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada segala Bapa Tagara, segala Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah berkorbankan nyawa kami, Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Haleluya. Syukur. Kami sudah makan tubuh-Mu Tuhan. Kami sudah minum darah-Mu Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami, sehingga kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang terikat, kami yang terbelenggu dibebaskan dalam nama Yesus Tuhan. Bila kuasa-Mu yang mengikat kami Tuhan, darah-Mu yang mengikat kami Tuhan, terus mengalir dan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita selalu firman Tuhan yang bercinta. Kembali kami ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Pada malam yang indah ini kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Edi yang telah membawakan firman-Mu Tuhan. Berkati apapun yang Bapak dikerjakan Tuhan, jadikan berhasil. Begitu juga dengan keluarga yang Kau berkati keluarganya, pendidikan anak-anaknya, apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluannya Tuhan, Engkau selalu menyediakan dan meliharanya. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk perjamuan pada malam hari ini. Kau telah mengundang kami hadir di tempat ini. Kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya darah-Mu telah memulihkan kami. Kami percaya darah-Mu telah menyembuhkan kami. Kami percaya darah-Mu telah memberikan kekuatan kami. Kami percaya darah-Mu senantiasa ada untuk menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sebentar lagi kami akan berikan kembali persembahan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita agar persembahan ini dapat memperlebar bacaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siap berikan terbaik, kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu berbahagia pada malam hari ini. Mari kita berbahagia setelah kita berikan persembahan, kita boleh balik berdiri. Haleluya. Ku berbahagia Tuhan. Bagi teguh Yesus abadi kepunyaan-Mu, aku warisnya, ku diterame cintaan. Mari kita berbahagia berdiri.
Mari berikan pewaris dan katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Katakan, siapa warisnya? Aku waris. Siapa waris? Aku yang berbahagia katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi sekali katakan, aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah kami, nyanyian kami, pujian kami, penyembahan kami, korban kami Tuhan, sehingga semuanya mengenai itu persembahan yang harum, kudus dan menyenangkan, menyukakan hati kami. Kami haus dan kami rindu Tuhan, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ibadah kami ini sungguh-sungguh menyenangkan dan menyukakan, berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pada lawatan-Mu melalui pujian kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Melalui bulan firman Tuhan yang disampaikan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, hadirat-Mu malam ini. Biar Kau terus melawat kami Tuhan. Jangan berhenti untuk melawat diri. Terus menerus kiranya Kau melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memakai setiap yang sudah melayani Tuhan, Pak Bambang dan Mas satunya Pak Toto yang sudah melayani Tuhan pada kesempatan malam ini. Tuhan terus pakai lebih lagi dan lebih lagi. Pengurapan-Mu semakin hari semakin turun dan terus bekerja dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga melalui pelayanannya, puji-pujiannya, penyembahannya, permainan musiknya, terus nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, semakin diagungkan. Terima kasih Pak hamba-Mu, Pak Edi yang sudah menyampaikan firman. Terus Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan isi benjananya lebih lagi untuk menyuarakan isi hati-Mu. Terima kasih memberkati pelayanannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pengembangan, semuanya diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, haleluya. Dan puji nama-Mu memberkati semua kami yang hadir malam. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya, kami pulang dengan membawa kelepasan daripada Tuhan. Kami pulang dengan membawa kebebasan. Kami pulang dengan membawa sukacita daripada Tuhan. Kami pulang dengan berbahagia dengan Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih, terima kasih. Dan puji nama-Mu. Berkati hidup kami. Berkati masa kodona ini. Keamanan, ketenangan, ketenteraman, kesejahteraan, keselamatan. Melimpahkan bagi masa depan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami
telinga tunduk Tuhan. Kami satukan hati kami, lawat dan jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan dari kansernya Tuhan, sehga memimpin anak boleh kembali setia untuk menyembah memuji nama Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama jemaat dikasih Tuhan. Adalah tangan, terimalah berkat Tuhan. Dialah berkat kekuatan kasih Tuhan, berkat anugerah dan berkat kemurahan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan memberkati hidup, memberkati rumah tanggamu, memberkati apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, keluar masukmu diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan Roh Kudus memberkati, menyertai kami dari sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin.